kita tahu dari sini akan keluar steam, keluar. Setelah steam keluar, barulah keluar anginnya. Nah, itu gambarnya seperti itu, Pak. Jadi setelah itu baru kita tes dengan wool press. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Jadi Bu Hedi mau nanya ini mungkin atau apa nih? Dia angkat tangan soalnya. Oke, lanjut dulu, Pak. Lanjut. Oke, kalau lanjut kita ke case laundry. Oke, untuk gas laundry tadi kebetulan saya masukkan di slide. Jadi penanganan gas laundry itu banyak alat-alat yang kita pergunakan. Ya, jadi perlu kita perkenalkan sedikit. Ini ada tagging gun. Ya. Ini ada tag pinnya. Ini ada tagging gun, ada tag pinnya. Jadi ini kita cara pergunakannya. Kita masukkan untuk nge-tag baju-baju supaya tidak tertukar. Ini kalau udah habis, kita ada stoknya. Dan di sini adalah paper untuk pengecekan gas laundry-nya. Ini paper ini biar kita hemat, saya jarang pakai utuh satu ini, tapi kita potong lagi. Nah, jadi kita juga untuk menghemat kos kita juga. Ini biasanya kita gunting dari dua, Pak. Ya, jadi nggak rupanya seperti ini. Soalnya yang celana buat di tempat gesper. Oke, di sini ada namanya sedben. Ya, ini sedben. Ini sedben ini ketika tamu-tamu yang minta untuk dilipat, ya kita pakai ikatan namanya sedben. Itu juga ada bow tie dasi. Ini untuk baju yang dikerah, ya. Dan ini untuk di bagian belakang namanya setbot. Ya. Jadi baju-baju yang dilipat itu kita pergunakan ada 3 item. Masuk gak gue? Ada. Setbot, ada bow tie, dan ada sedben. Nah, oke, terus bagaimana kalau seandainya baju itu nah, ini ada namanya hang tag. Ini hang tag, baju yang di hanger kita selalu pakai tag seperti ini. Berapa pieces dari kamar berapa, kodenya berapa, yang di hanger berapa, yang di folded berapa. Nah, ini namanya hang tag. Dan di sini juga ada namanya folded cut. Jadi barang-barang yang di folded itu ada berapa, itu akan kita tempelkan di rotan basket ini. Ya. Jadi ini satu contoh bagi yang dilipat di sini akan tertera berapa yang di folded. Ini suatu contoh punya 414 punya Pak Bimbing. Ini yang di folded, yang di hanger 12, yang di hanger 5, yang di folded 12. Nah, di sini pasti akan tertera di sini. Nah, jadi kenapa sih harus pakai hang tag dan pakai folded cut? Supaya teman-teman kita yang antar waktu itu jangan sampai salah kamar, ataupun kita jangan sampai salah ataupun campur dengan yang lainnya. Ini di sini tentang laundry list, ya. Laundry list kita yang harga yang terbaru untuk satu trousers itu harganya untuk laundry 73.000 dan untuk shirt-nya itu adalah 70.000 berikut tag and service. Oke, terus ini untuk gas laundry-nya tadi ada yang kelewatan Pak di mesin cuci yang besar. Oke, siap. Ya. Oke. Jadi tadi kalau kita muter sedikit, kita balik lagi Pak. Mungkin saya muter sedikit. Jadi pertama ketika barang datang, kita juga harus memilah dulu ya Pak ya. Betul. Otomatis kita harus memilah barang, lalu kita bisa ngecek untuk chemical-nya. Karena di sini chemical-nya ada beberapa macam dan itu harus pakai APD Pak ya. Ketika kita penggantian chemical ini
karena juga lumayan keras ya Pak ya, sifatnya bisa dan bisa ada yang bisa mengeluarkan asap juga ya malahan ya. Lalu juga mereka baru kita penyucian. Oke. Lanjut kemana kita Pak? Oke, kita melanjutkan tentang kalau tadi uniform sudah, case-nya sudah. Sekarang kita ke proses pencucian linen room, baik itu towel ataupun pillowcase atau hand towel dan lainnya. Oke, ini tempatnya agak berantakan karena semua yang ada di atas turunkan posisi ada di laundry, jadi ini sebenarnya posisi normal ini adalah kosong semuanya. Dan ini adalah salah satu linen tube yang dari lantai 17 sampai lantai 5. Lantai 4 sekarang sudah jadi office, jadi dari 17 ke 5 semua akan diatur di sini, baik itu hand towel-nya, bedsheet-nya, dan lainnya. Ini setelah turun dari sini semuanya, kita pisah-pisahkan. Di situ ada pilot. Selanjutnya kalau salah ganti. Oke. Ya. Itu tentang linen tube. Kita beralih masih. Jadi di sini pokoknya kita tidak boleh pada saat pengiriman dari atas dari lantai 17 sampai lantai 5 itu tidak boleh ada yang di area sini Pak ya. Betul. Karena untuk dari sisi emergency-nya, dan ini untuk sementara barang-barang emang untuk di sini, dan biasanya ini ember semua Pak ya. Kosong. Nggak ada troli doang ya, sorry, bukan ember, troli. Karena di sini juga kita sudah bagi-bagi, ada bath towel, full towel, hand towel, bath mat, dan lain-lain. Dan lalu baru dikumpulkan seperti ini. Oke Pak, kita berlanjut. Ini kalau yang ini untuk dry cleaning tapi yang besar ya Pak ya? Dryer. Ini dryer, oke. Jadi teman-teman tadi setelah kita bisa kalau sekarang udah kita pisahkan, udah antara towel dan sheet udah dipisahkan di dalam troli, kita langsung proses pencucian di sini Pak. Proses pencucian di sini sama dengan yang ada di mesin di kapasitas 30 kilo. Cuma kalau di sini khusus untuk linen room, bukan untuk gas. Kalau yang sebelah sana kan untuk uniform dan gas. Ini khusus untuk linen room, ya. Jadi di sini gradingnya beda Pak. Kalau di sana ada uniform color, white color, ada lain-lainnya. Di sini ada sheet, ada white towel, ya, ada pillowcase, ya, ada color towel. Nah, ini semuanya ada di sini. Jadi sama gradingnya seperti itu. Setelah udah satu load, satu kira-kira ini karena kapasitas 60 kilo ya, kurang dari 6 kita masukkan, baru kita tutup, jangan sampai ada kita cek dulu takutnya ada benda yang lain ya. Setelah itu kita tutup, baru kita program. Di belakang ada power sentralnya, di sini ada power mesin listriknya. Udah dimatiin, ya, udah dimatikan. Di sini kita program sesuai dengan kebutuhan seperti yang di sana. Kalau di sini suatu contoh nih, kita nyuci white towel, program 2. Berarti di sini harus 02 juga. Setelah program 02, kita program, kita start. Di sini kita atur juga, jangan sampai salah ini. Program 02, baru kita start. Ya. Jadi ini semua yang saya bilang tadi, computerized semuanya. Chemical ada di sana. Dengan komputer ini, chemical akan sampai ke sini langsung lewat selang ini, Pak. Nah, ya. Oh ini ya, selang kabel untuk chemical ya? Ya, chemical. Oke. Jadi kurang lebih 40 menit atau 45 menit towel akan selesai ya. Dengan mesin ini di setting temperaturnya adalah 70 derajat, Pak. 70 derajat. Jadi ketika di program step 7 untuk towel itu panasnya masuk, bahkan kadang-kadang di belakang itu step yang bull ya karena over ya. Di sini
di sini baru akan proses dari pembasahan, ya, pencucian, pembilasan sampai ekstrak yang selesai kurang lebih 40 menit. Setelah selesai, dia akan alarm bunyi titit, artinya udah selesai, kita baru pindahkan ke mesin dryer. Ya. Dari ini 70 derajat panasnya, Settingan 70 derajat. Settingan 70 derajat, kapasitas 60 kilo, kurang lebih sekitar 40-45 derajat. Lalu dia juga berapa watt nih Pak? Ini pasti lebih besar. Apanya? Wattnya lebih besar, saya kurang tahu persis. Oke, kalau tadi yang 30 kilo aja 900, ini hampir mungkin 2 kali lipatnya. Ya. Luar biasa. Oke, setelah dari sini dia akan kabur ke itu kita ke mesin pengering. Pengering, dryer. Ya, dryer ini juga satu saya hidupkan power belakang biar kita tahu semuanya. Mesin ini lebih canggih dibanding dengan yang tadi yang kecil yang masih manual. Yang manual. Ya, jadi mesin ini ada guiding-nya juga, ada A, B, C, D, E, F. Ini masing-masing punya fungsi. Kalau A ini kita pergunakan untuk pengeringan tobel. Ini rata-rata maksimal 90 derajat, dalam waktu 1 jam itu akan selesai. Dengan kapasitas 60 kilo atau 50 kilo tadi. Ya, itu udah satu mesin. Keluar langsung kita pindahkan ke sini. Ya. Mesin ini sangat berbeda. Kenapa saya sampaikan berbeda? Ini ada filternya. Ya. Ini. Kalau filter ini kotor, ini langsung ada request yang tadi. Ya, ini dibuka aja langsung ada tulisan dibuka. Ketika ini kotor, linknya harus minta dibersihin. Jadi mesin ini akan mati. Ya, jadi lebih safety karena ini akan kedorong terus langsung lewat ducting belakang. Ya. Ya, jadi itu sharing saya hari ini ya untuk pemakaian baik mesin dry cleaning, mesin yang kapasitas 30 kilo, 60 kilo, mesin mangler, mesin stem foam finisher, itu realita yang ada di laundry. Saya bukan gambar dari luar, tapi ini realita yang ada di laundry. Ya, jadi ini mesin kita ini dipergunakan untuk pengeringan towel, bedsheet, duvet, dan pillowcase. Dan untuk bedsheet ataupun duvet itu pengeringannya tidak sampai kering, Pak. Jadi posisi dem. Jadi dengan kurang lebih 10 menit, ya, 10 menit itu udah kita keluarkan nanti untuk proses berikutnya di sana yang tadi di mangler. Ya, jadi situ. Terus kenapa sih towel kita kok kelihatan lembut, empuk, dan dipakainya enak ya? Mungkin ini adalah salah satu sering ada pertanyaan, kenapa sih Grand Emilia, bahkan ada tamu luar kalau nggak salah Pak Wilanda, orang dari Semarang, itu benar-benar datang dari Semarang ke Grand Emilia Jakarta karena dia pernah sempat stay di sini, cuma pengen tahu tentang Lodi dan bagaimana penanganannya. Sampai sekarang pun saya masih komunikasi, bahkan kemarin usahanya makin lancar di Semarang, masih udah punya 2 hotel, anaknya punya di daerah Jakarta Barat juga usahanya. Jadi kenapa di Grand Emilia ini towelnya bisa bagus, empuk dan lembut ya? Nah, itu adalah salah satu kehebatan dari Grand Emilia Jakarta. Karena towel tadi setelah dicuci, pencucian bisa dengan sempurna, dikeringkan dengan sempurna, kita setelah maksimal kering, kita patukan keringnya itu di batmat, di alas kaki buat di kamar, karena itu tebal dan seratnya rapat sekali. Ketika itu udah kering, berarti yang lainnya kering. Ya, setelah itu baru cooling down, artinya cooling dengan temperatur maksimal 42 derajat atau 42 derajat udah empuk banget. Jadi towel-towel kita emang benar-benar stop. Itu sedikit Pak Prabu sharing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang nggak berkenan di hati teman-teman kita semuanya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertanyaan nih Pak. Apa ada pengaruhnya tidak debu-debu kain terhadap pernapasan? Nah, kan kita kadang kain kamar kotor segala macam, berpengaruh nggak dengan pernapasan itu? Itu pasti berpengaruh, Pak. Okay. Ya, kenapa? Karena kalau di sini terutama
towel tadi yang saya sampaikan. Ini serbuknya Pak, kalau nggak kita bersihin, ini sangat tebal sekali ini. Jadi ketika ini adalah serbuk-serbuk dari sebenarnya itu dia debu ya. Oke, ini serbuk-serbuk dari towel kita. Makanya ini harus sesering mungkin kita bersihkan, dan siapapun yang membersihkan di sini itu harus pakai masker untuk menjaga keselamatan kerja kita semuanya. Ya. Nah, itu bukan bolong ya. Jadi ini gambarnya bukan gambar bolong, tapi adalah ini sisanya debu sebelahnya. Iya. Oke. Jadi harusnya dia bening begitu. Iya, masih seperti itu. Ya, jadi towel kita ini alhamdulillah sih termasuk awet ya, artinya ada yang ada usianya 2 tahun, ada yang 3 tahun pun masih kita pakai. Ya, jadi itu gambaran tentang towel kita. Jadi ini adalah salah satu contoh towel. Ini towel ini emang dipakainya empuk, lembut karena treatmentnya serat-seratnya dia agak panjang-panjang. Ya, makin lama kita cuci, makin sering kita pakai, sering kita drying, lama-lama dia akan tipis-tipis. Ya, dan di ujungnya biasanya yang kalah di sebelah sininya adalah agak kriwil-kriwil. Itu rata-rata usia towel udah di atas 2 tahun. Oke. Pak, kalau kita butuh linen, khususnya untuk bangket linen, paling cepat berapa lama biasanya untuk kering? Anggaplah kita ekspres. Linen bangket? Ya. Oke, linen bangket itu sebenarnya kalau posisi mesin terjaga. Tapi ketika mesin kita semuanya penuh, mau nggak mau kita harus nunggu gilirannya. Ya, karena tapi tetap kita prioritaskan. Oke. Untuk proses pencucian baju, ini baju tamu sama baju karyawan khususnya level manager yang dapat entitle dipisah atau digabung nih Pak? Untuk level manager atau eskom itu pencucinya sama dengan kita gabungkan dengan guest laundry ya. Jadi setelah dikirim ke laundry mungkin ada eskom yang lainnya nulis sendiri namanya siapa, nanti kita cek. Setelah kita cek, kita labelin. Setelah kita labelin, kita cuci bersama-sama dengan guest laundry. Ya, jadi karena level eskom ini selain dapat entitle, tingkat kesadaran kebersihannya juga lebih bagus. Ya, jadi termasuk bajunya Pak Prabu ini pun kita cucinya bareng dengan guest. Ya. Sebenarnya untuk dosisnya sama, cuma karena kita harus menunggu sampai jangan sampai cuma sedikit cuci. Kita di proses pencucian gas itu ada jam 9, ada seberapa pun kita cuci, dan nanti setelah itu baru berikutnya di jam 11. Ya, jadi 2 kali pencucian dari kita, nggak terlalu boros juga dengan mesin ataupun air kita. Siap. Oke Pak, sembari kita nunggu pertanyaan, kita sambil keliling juga Pak. Mungkin kita bisa review sedikit, sambil mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan langsung di chat, supaya saya bisa langsung tanyain ke Pak Egi. Mungkin dari teman-teman, mungkin Bu Intan bisa bantu untuk siapa yang mau nanya Mbak. Oke Pak, mari Pak. Jadi ini tadi ada yang 60 kilo. Iya, ada yang 60 kilo. Dan kita ada yang 30 kilo. Ini dry yang 60 kilo, ini yang kecil. Ini dry untuk yang 30 kilo ya. Dan ini pun masih manual. Iya, ini masih manual. Dan ini yang pernah menjadi waktu itu. Yang sebelah sini Pak, ini. Yang ini, dia pelakunya ternyata. Ini sama sebelah sini. Ini udah bagus. Nah, Pak Prabu. Oi. Pak Egi, Pak Prabu. Ini ada pertanyaan dari Pak Idrus. Untuk linen, berapa lama kalau kita butuh cepat bangket linen? Diperjelas. Ya. Mungkin maksudnya untuk masa durasi pencucian, pressing dan lain-lainnya kali ya. Nah, ini Pak.
Untuk durasi pencucian sama, Bu. Jadi kita udah setting semuanya di sini kurang lebih 40 menit ya. Untuk nyucinya aja ya, Pak ya. Nyucinya aja 40 menit. Aja. Setelah nyuci selesai, makanya tadi saya sampaikan kalau pas mesinnya pas turun, Pak ini diminta ekses nanti jam 2. Sementara kita tinggal ada waktu sekitar 3 jam. Kita proses pencuciannya pun udah 45 menit. Bangket ya. Yang tablecloth satu contoh nih. Setelah proses pencucian, kita keringkan kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dan kita keluarkan, kita langsung roll di sana untuk tablecloth. Di apa namanya tadi? Di mangler. Ya. Oke. Jadi itu step-step pemprosesannya. Kalaupun ada yang kosong, udah request, tapi ketika mesin selesai, mesin kita yang hidup hanya yang satu ini. Dan kalau untuk baju karyawan khususnya yang putih biasanya kalau malam dicelupin di sini dengan air hangat gitu kan, lalu di soaking gitu, ini namanya di soaking, lalu disikat dengan right go, dan sikat biasa nih kayak sikat sepatu nih, khususnya untuk bagian kerah, ya kan? Ini perlu saya tambahkan ke teman-teman semuanya, spotting engine ini ada rasgu. Rasgu ini untuk menghilangkan noda karat. Jadi kalau teman-teman punya putih yang kena noda karat, jangan khawatir, dengan ditetes ini udah akan langsung hilang dalam waktu. Berarti tadi errornya karena apa? Setengah menit. Ya. Kalau nodanya karat, makanya karat ya. Spotting agent ini kita benar-benar harus tahu jenis nodanya dulu. Jangan sampai salah penanganannya. Ketika benar-benar ada karat, ya udah berarti kita pakai rasgu. Ketika kita kena tinta, teman-teman kita menggunakan kena tinta, kita ada Piratek. Nah, ini cuma botolan yang kecil untuk menghemat. Sebenarnya yang besarnya ada di office. Ya, jadi kita spotting. Dan ini pun harganya cukup lumayan mahal harganya. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya lebih care dengan uniformnya, karena itu adalah milik kalian. Ketika kalian pakainya ceroboh ya nggak akan maksimal, tapi kalau pemakaiannya semuanya rapi, insya Allah itu akan rapi juga ke penampilan kalian. Jadi ini bukan grupnya Gojek karena ada go-nya, tapi memang ada fungsi masing-masing ya. Jadi ada yellow go, ada right go, rush go, bone go. Bone go ini Pak Egi, adalah, yes, Ibu. Boleh tanya Pak Egi? Silakan. Ya, kalau di laundry itu untuk uniform, let's say untuk kitchen, engineering, ataupun yang untuk EB service, housekeeping, apakah ada pembagian khusus untuk masa pencuciannya, atau dijadikan satu? Misalnya kayak saya back office ataupun EB service, jadi satu, yang penting uniform semua jadi satu lalu di wash, atau seperti apa prosedurnya Pak? Makasih. Iya Bu, jadi tadi sudah saya singgung juga di depan, jadi untuk uniform semuanya itu tingkat kotornya akan beda-beda. Ya, jadi proses pencuciannya pun tentunya beda-beda. Satu contoh nih, tadi baju semua kita rendam yang warna terang, ya termasuk t-shirt itu kita gabung jadi satu. Tapi untuk steward ya dan engineering ini bahannya beda, ya tingkat kotornya pun beda, proses pencuciannya pun kita bedakan. Ya, kalau yang back office itu termasuk kategori yang warna terang Bu. Ya, jadi light color-nya. Jadi proses pencucian kurang lebih seperti itu. Siap. Jadi tadi udah 60 kilo, ini yang mesin 7 kilo. Jadi Mbak Intan mudah-mudahan menjawab ya Mbak ya. Nah, ini yang 30 kilo tadi. Nah, ini mangler kita yang besar sekali ini.
Dan ini untuk hot box tadi kan. Nah, ini kayak buat makanan nih sebenarnya nih. For dry delicate laundry nih kayak bajunya Bu Intan yang masuk sini nih. Made in team engineering. Gitu kan, special gitu kan. Panasnya berapa tadi, Pak? Ini tergantung 32 tadi ya? Ini karena nggak hidup. Jadi rata-rata sekitar 40, 45, 50. Tergantung dengan stem yang kita pakai. Jadi yang mau sauna, kalau spa lagi tutup, kemari aja nih dah. Cukup masuk situ kan. Oke. Ya kan? Oke, ini tadi untuk chemical-chemicalnya. Ya kan? Ini chemicalnya kita pakai diversi. Hati-hati karena ada beberapa yang juga bisa bikin korosi. Ada yang bisa pelembut, tambang keras, dan lain-lain. Nah, hati-hati. Ini teman-teman kita semuanya masih mengerjakan uniform kalian semuanya. Jadi untuk menghemat supaya pemakaian boiler, karena itu kita tahu persis cost-nya sangat tinggi, kita manual. Jadi yang selagi kita bisa lakukan yang manual seperti ini, kita lakukan. Kalau yang oval ataupun yang barang-barang di dry cleaning itu kan nggak bisa. Jadi kita harus menunggu sistem dihidupkan. Ya, jadi ini perkembangan daripada tempat kerja kita masih akumulasi masih berkisar di bawah 10%, kita masih bisa menghemat sedikit demi sedikit. Jadi nggak setiap di bawah hari rata-rata, Pak. Ya, kita tidak menghidupkan stem di hari ini. Oke. Ini mesti banget hati-hati karena ini bisa bahaya untuk terjepit, ya kan? Oke. Steam. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman semuanya. Ini model-model lama ya, Pak ya. Tanya, Pak. Ya, silakan. Bun, ada kunci motor. Kunci motor deh, mau ditaikin ke mobil cepat. Eta, dina pantau. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya. Pak Tugimin. Ya, baik Pak. Tadi kan dijelaskan prosedurnya, kemudian dijelaskan manajemennya, kemudian bagaimana cara Pak Tugimin untuk tetap bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan di laundry. Seperti kita ketahui kan tempatnya di laundry kan panas tuh. Kalau saya masuk pun saya kadang-kadang dengar mereka main ini apa dengan pasang musik, ada dangdutan, ada yang campur sari, ada yang lain. Nah, saya ingin tahu Pak Tugimin itu bagaimana sih cara memanage motivasi karyawan laundry di situ? Oke. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman di laundry itu tuh persis dengan kondisi yang temperatur sangat tinggi. Makanya saya tidak melarang teman-teman kita setel campur sari ataupun yang lain ya, karena itu sebagai hiburan. Karena dengan temperatur yang panas, kerjaan mungkin teman-teman tahu sendiri harus gosok. Kalau dengan posisi yang dieman tentunya kita agak sepaneng juga ya. Jadi boleh, tapi jangan keras-keras, karena ketika nanti ada telepon pastinya nggak akan kedengeran. Makanya di laundry itu kalau dulu kan ada undertaker khusus menangani handle telepon yang di office. Sekarang kita sudah tidak ada lagi. Jadi siapapun bisa ngangkat. Di office bahkan jarang ada orang, yang ada pasti di luar ataupun di belakang dekat mangkok sana. Jadi siapapun bisa ngangkat. Ya, jadi itu yang pertama. Kenapa sih teman-teman kita laundry kok pada boleh install musik atau yang lain? Kan bisa sarana hiburan dengan temperatur kita yang sangat panas. Ketika dihidupkan semuanya itu benar-benar panas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memanage, memberi motivasi. Memberi motivasi kita emang saya sering di briefing sering saya sampaikan, emang udah ini kewajiban kita, ini tempat kerja kita ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kondisi seperti ini harus kita jalankan dengan ikhlas. Kenapa? Kalau kita kerja tanpa ikhlas, kerja pun udah kemerusung, pikirnya nggak tenang. Ya, jadi waktunya kerja dengan baik,
ya waktu jam istirahat dengan baik. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman kita, karena dengan perkembangan yang ada, tuntutan pekerjaan kita makin banyak, ya kita harus bisa menyesuaikan, kita harus support apa yang jadi tanggung jawab kita, karena di sini kita digaji, ya karena kita digaji, kita dibayar, mau nggak mau kita harus kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu Pak, terima kasih. Dan yang terpenting fokus ya Pak ya. Ya, yang terpenting fokus. Ya, kenapa fokus? Karena di laundry ini sangat beresiko Pak. Beda dengan, kenapa saya bilang beresiko? Pertama kita berhubungan dengan mesin semuanya. Kita berhubungan dengan bahaya panas, bahaya steam. Steam itu kelihatannya nggak panas, tapi ketika ini langsung gosong Pak, yang di WordPress itu. Ya. Nah itu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Semoga COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa kerja dengan baik, kita bisa dapatkan servis dan lain-lain. Terima kasih. Siap. Oke, teman-teman mungkin sekilas itu bisa membantu dari pertanyaan atau misalnya keingintahuan kita sama-sama mengenai laundry equipment. Kadang-kadang kita lebih tahu bahwa baju masuk, kita taruh di ember kuning gitu kan, di uniform, besok pagi kita tinggal bel, ambil dan lain-lain. Ternyata di balik itu semua ada proses yang lumayan jelimet gitu ya Pak ya. Gitu. Bahkan satu baju aja itu prosesnya dari dia datang, dipilih, disikat dulu, direndam, masukin mesin gitu kan, keluar mesin, masuk mesin dry, terus jadi press gitu kan, masih belum tadi yang pakai wooden ya Pak ya, masih pakai wooden segala macam, dan itu prosesnya lumayan panjang. Jadi kira-kira perjalanan satu baju itu bisa 2 jam, bisa 2 jam gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih paling nggak untuk dedikasi Pak Tugimin yang udah 22 tahun di sini, plus mengawal dari rekan-rekan. Baru 22 tahun, Pak. Masih remaja kan? Masih remaja. Sekarang ingat usia pemuda sekarang adalah usia 18 sampai 65 ya. Itu pemuda. Jadi di sini memang laundry hangat gitu kan. Jadi dan tadi Pak, kuncinya adalah perjalanan dari satu mesin press itu bisa Jakarta Bogor ya Pak ya. Jadi udah panas plus Jakarta Bogor. Makanya langsing di sini kan. Nah, mungkin kayak Bu Sri itu udah bertahun-tahun dia gitu kan. Lagi sampai kecil ya. Oke. Nah, jadi itu tadi sekali lagi Pak Tugimin terima kasih banyak untuk sharing ilmunya, sharing knowledge hari ini. Jangan lupa tepuk tangan buat Pak Tugimin. Ya, terima kasih Pak Tugimin. Oke. Rencananya saya mau keluarkan sertifikat sekarang juga, tapi kelihatannya besok aja dah. Oke, teman-teman, setelah kita sama Pak Tugimin, nanti kita nantikan besok lagi di tanggal 12 sama Pak Radi terkait dengan guest experience. Kalau kemarin sama Pak Radi mengenai Melia Reward, habis ini kita akan ngomongin mengenai guest experience. Karena Pak Radi, dia orang yang bertanggung jawab untuk experience yang wow untuk tamu. Gitu kan? Nah, itu bermula dari depan nih, bahkan dari tim security, terima tamu gitu kan, mobil masuk, dari tim concierge dan bellboy mungkin dari open pintunya dan lain-lain sampai dia masuk check-in, sampai nanti dia check out. Jadi Pak Radi akan mengulas hal itu. Sekali lagi Pak Tugimin terima kasih. Kita nantikan masih ada sekitar 3 sampai 4 kelas lagi yang nanti akan dibuat oleh saya dan Bu Intan dari ARD. Gitu, dari Bu Intan masih, lalu juga ada Pak Radi. Bu Intan akan ngomongin mengenai new normal nanti setelah episode Pak Radi. Dan ada 2 pembicara lagi lainnya. Oke, stay tune semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tugi.
Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih. Lanjutkan.